Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke Ayo Kita Berlatih 7.3 Matematika kelas 1 semester 2. Soal nomor 1, sudut didefinisikan sebagai A. Dua sinar garis yang saling berpotongan. Ini kalau ada sinar garis seperti ini akan membentuk sudut sebenarnya. Terus yang B, dua sinar garis yang bersekutu pada pangkalnya. Misalkan di sini ada suatu titik keluar garis, di sini ada garis juga. Ini membentuk sudut. Yang C, dua garis yang berpotongan. Di sini ada garis, ini garis. Ini akan menghasilkan sudut juga. Dan yang D, dua garis berimpit. Kalau ada dua garis yang saling berimpit, ini tidak akan menghasilkan sudut. Cuman di sini sudut yang didefinisikan sebagai harusnya yang kecuali. Kalau kecuali jawabannya D ya. Kalau kecuali. Karena di sini tidak ada kata kecuali, ini A, B, C itu sebenarnya jawabannya tidak salah. Tapi kita cari yang lebih mendekati, yaitu dua sinar garis yang bersekutu pada pangkalnya. Jadi sudut diambil dari sebuah titik yang keluar dua sinar garis yang bersekutu di sini, maka akan menghasilkan sudut ya, akan menghasilkan sudut. Mungkin ini yang lebih mendekatinya yang jawaban yang B ya, yang lebih mendekati. Tapi jawaban yang sebenarnya di sini kalau dikasih tanda kecuali di sini kecuali, maka ini jawabannya adalah D. Soal nomor 3, tentukan banyak sudut dari gambar di bawah ini. Kalau ada dua garis yang saling berpotongan, maka akan menghasilkan 4 sudut, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Di sini adalah perpotongannya di titik H, yang pertama, yang kedua titik C, yang ketiga adalah titik E. Jadi kalau kita sebutkan sudut-sudutnya, yang pertama adalah GHF. Yang pertama adalah GHF. Jadi dimulai dari G ke H terus ke F. Yang ini. Terus yang kedua, ini F ya. Terus yang kedua adalah sudut GHI. GHI. Yang ketiga adalah sudut IHB, dan yang keempat adalah ini sudah, berarti yang keempat adalah BHF. BHF. Terus yang kelima, sekarang yang kelima kita ambil di titik C, perpotongannya yang di titik E ya, yang di titik E. Yang kelima adalah DEF, DEF. Terus yang keenam adalah DEI, DEI. Ketujuh adalah ini DEI sudah jadi IEA ya, IEA. Dan yang kedelapan adalah AEF, AEF. Sekarang kita ambil perpotongan di titik C. Yang pertama berarti yang ke-9 ya, yang ke-9. Yang ke-9 adalah ACB. ACB. Jadi sudut ini ACB. Yang ke-10 yaitu sudut ACG. ACG. Ini yang ke-10. Terus yang ke-11 GCD, 11 GCD, dan yang ke-12 adalah DCB, DCB. Soal nomor 4, pada setiap gambar berikut tampak sinar yang tidak segaris dan berpangkal pada titik yang sama, berarti menghasilkan sebuah sudut ya, menghasilkan sudut. Kalau di sini perhatikan ada dua sinar, maka menghasilkan satu sudut. Kalau 3 sinar 1, 2, dan 3, ini sinarnya 1, 2, dan 3, berarti menghasilkan 2 sudut. Berarti yang kalau 3 sinar 4 sinar berarti 3 sudut, 5 sinar menghasilkan 4 sudut. Tentukan banyak sudut yang terbentuk pada setiap gambar di atas dan tulis jawabanmu pada titik-titik. Ini sudah dikerjakan. Yang B, apakah kamu melihat adanya suatu pola dari bilangan yang menyatakan banyaknya sudut? Jawabannya ya. Berapakah banyak sudut yang terbentuk jika sinarnya 7 buah? Jadi kalau 7 buah berarti sudutnya ada 6. Nomor C, tulislah suatu rumus yang menyatakan banyaknya sudut yang terbentuk jika banyak sinar adalah N buah. Jadi rumus di sini rumusnya adalah N buah ya. Di sini ada N buah, berarti N-1 nih, N-1.
Ini rumusnya. Jadi kalau misalkan N-nya ada 2 atau sinarnya ada 2, berarti tinggal dikurangkan. 2 kurangi 1 berarti ada 1 sudut. Kalau sinarnya ada 3, tinggal dikurangkan. 3 kurangi 1 hasilnya 4 dan seterusnya. Jadi seperti ini jawaban untuk soal nomor berapa ini? Nomor 4 ya, nomor 4. Soal nomor 5, nyatakan setiap sudut di bawah ini apakah termasuk sudut lancip, tumpul, atau siku-siku. Perlu diketahui kalau sudut lancip itu berarti nilainya lebih kecil dari 90 derajat. Jadi lancip ini tajam. Jadi nilainya harus lebih kecil dari 90 derajat. Kalau siku-siku berarti nilainya sama dengan 90 derajat. Dan kalau tumpul seperti ini berarti nilainya lebih besar dari 90 derajat. Dan sekarang yang bagian A, sepertiga sudut lurus. Sudut lurus itu adalah 180 derajat. Jadi 1/3 dikali 180 derajat dan hasilnya adalah 60 derajat. Berarti ini adalah sudut lancip, lebih kecil dari 90 derajat. Berarti yang A itu adalah lancip. Terus yang B, 2/5 putaran penuh. Putaran penuh itu adalah 360 derajat. Jadi tulis 2/5 dikali 360 derajat. Jadi sama dengan 36 dibagi 5 itu berarti nanti di sini kita tulis dulu 2 dikali 36 dibagi 5 itu 7, jadi 72 ya, 72. Kita kalikan 2 kali 72 itu adalah 144. Dan kalau di sini sudutnya adalah 144, berarti termasuk sudut tumpul karena lebih besar dari 90 derajat. Dan yang bagian C, 180 derajat dikurangi 5/6 sudut lurus. Jadi kita tulis yang C 180 dikurangi 5/6 sudut lurus. Sudut lurus itu adalah 180. Ini kita coret 180 dibagi 6 itu adalah 30. Dan jadi ini 180 dikurangi 5 kali 30 itu adalah 150 dan hasilnya adalah 30 derajat. Berarti yang ini adalah sudut lancip ya, yang ini sudut lancip. Soal nomor 6, hitung sudut terkecil dari jarum jam berikut ini. Di sini kita luangkan waktu dulu sebentar. Di sini kalau ada jam analog, di sini misalkan jarum panjangnya ke sini, jarum pendeknya di sini, berarti yang dicari adalah sudut ini. Berarti caranya adalah sudut yang panjang di sini dikurangi sudut yang ini. Nanti hasilnya adalah dapat sudutnya. Nah, jadi seperti itu. Dan dalam 1 jam itu ada 60 menit. Jadi dalam 1 jam itu jarum panjang akan berputar 1 lingkaran penuh. Dan dalam 1 jam jarum pendek akan bergerak dari angka ke angka. Misalkan dari jam 1 ke jam 2. Itu menghasilkan sudut 30 derajat. Karena dalam 1 jam itu kan ada 360. Dan dalam jam itu ada angka terbesarnya adalah 12. Jadi 360 dibagi 12 adalah 30. Jadi per jamnya itu, jadi per jam, kita tulis dulu di sini. Per jam itu menghasilkan 30 derajat untuk jarum pendek ya. Ini untuk jarum pendek. Dan sekarang kita kerjakan 04.30. Berarti 30 ini yang menit, berarti ada di angka 6. Jadi yang menit kurangi yang ini ya. Jadi sekarang yang 30 menit berarti itu kita hitung berapa bagiannya dari 1 jam. Berarti 30/60. Dalam 1 jam 60 menit. Dikali di sini 1 lingkaran itu adalah 360. Terus dikurangi ini pukul 4 ya, jam 4. Berarti kalau 1 jamnya itu 30. Berarti kalau pukul 4 jadi 4 dikali 30. Dan jam 4-nya ini masih bergerak menuju ke angka 5. Dia sudah bergerak sebesar 30/60-nya. 30/60 dari 1 jam per jamnya itu ada 30 menit. Jadi di sini 30 menit. Jadi kalau kita hitung 360 dengan 60 itu jadi 6. 6 kali 30
jadi 180. Dikurangi 4 kali 30 itu 120. Terus yang ini habis ya. 30 dengan 60 berarti di sini jadi 2, 30 bagi 2 adalah 15. Nah, jadi seperti ini. Jadi 180 dikurangi 120 tambah 15 itu adalah 135. Jadi sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. Soal bagian B 7.20, jam 7.20. Berarti perhatikan 20 itu ada di angka 4 ya, 20 ada di angka 4. Ini untuk menitnya. Berarti jamnya yang lebih yang mendahului, berarti caranya adalah 7 per jamnya itu melewati 30 derajat ditambah ini bergeraknya baru 20 menit, berarti 20 per 60 dikali per jamnya itu bergerak 30 derajat ya, 30 derajat. Nah, ini dikurangi 20 menit. 20 menit itu berada di angka 4 ya. 20 menit itu berada di angka 4. Ini bisa saja jadi 4 kali 30 atau sama saja dengan 20 per 60 dikali satu lingkaran penuh itu adalah 360. Ini kalau dikerjakan 7 kali 30 menjadi 210 ditambah, perhatikan yang ini habis 30 dengan 60 di sini jadi 2 tambah 20 maksudnya 20 bagi 2 adalah 10. Terus dikurangi ini habis ya, ini jadi 36 dengan 20. Ini sebenarnya menjadi 1/3 nih. Kalau 60 ini 36, berarti di sini adalah 6 kali 20 menjadi 120. Menjadi 120 ya. 1/3 dari 360. Berarti yang ini menjadi 220 kurangi 120. Dan jawabannya adalah di sini berarti 100 derajat. Ini 100 derajat. Soal bagian C pukul 5.12. Berarti 5 yang mendahului jarum pendek ya, jarum jam lebih mendahului. Berarti caranya langsung saja 5 dikali 30, ini per jamnya itu 30 menit. Ditambah yang ini 12, berarti 12 per 60 menit. Ini 12 menit per 60 menit dikali 30. Nah, dikali 30. Terus dikurangi. Sekarang yang bagian 12-nya. 12 per 60. Nah, 12 per 60 dikali 30 satu lingkaran penuh ya, satu lingkaran penuh. Jadi 360 derajat, 360. Dan sekarang kita kerjakan 5 kali 30 adalah 150. Terus yang ini habis, ini jadi 2, 12 bagi 2 itu 6. Nah, jadi seperti ini, kurangi 12 per 60 kali 360 ini habis, ini jadi 6 ya, jadi 6. 6 kali 12 adalah 72. Jadi hasilnya adalah 156 dikurangi 72. Jadi sama dengan 84. Jadi 84 derajat. Soal bagian D 0901, maka sudut yang terbentuknya adalah ini jarum jam mendahului jarum menit. Jadi jam dikurangi menit. Jadi jam 9 dikali 30 ditambah ini sekarang yang 01 berarti 1 per dalam 1 jam itu 60 menit dan dikali 30 derajat. Nah, jadi seperti ini dikurangi 01 itu jadi 1 per 60 dikali 360. Ini menjadi 270 dan ini menjadi setengah ya. 30 per 60 itu 0,5. Jadi 0,5 dikurangi ini habis jadi 6. Jadi kurangi 6. Ini angka 6. Jadi sama dengan 270,5 dikurangi 6 itu sama dengan
264,5. Bagian E pukul 10.40, ini di angka 10, berarti yang 40 itu kalau dibagi 5 itu berarti di angka 8, berarti jam dikurangi menit lagi. Jadi 10 dikali 30 ditambah, sekarang yang menitnya 40 per 60 kali 30 dikurangi 40 per 60 dikali, sekarang yang menit itu ke 1 jam itu 360. Nah jadi seperti ini, 10 kali 30 itu 300, ini 300 ya, 300 ditambah ini coret, ini jadi 2 kali 40 bagi 2 itu 20 dikurangi, sekarang ini habis, ini 6 kali 40 itu 240, jadi 320 dikurangi 240. Nah ini jawabannya adalah 80 ya, 80 derajat. Soal nomor 7, untuk 1 hari 1 malam 24 jam ada berapa kali ukuran sudut besar? Ya, ukuran sudut sebesar 90 derajat, 150 derajat dan 180 derajat. Kita hitung dulu dalam 1 hari 1 malam. Jadi misalkan dari jam 12 malam sampai ke jam 12 siang itu 1 lingkaran penuh. Dari jam 12 siang ke 12 malam itu 1 lingkaran penuh juga. Jadi ada 2 lingkaran penuh. Artinya 2 kali 360. Jadi 1 lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Jadi untuk yang A kita kerjakan 2 dikali 360 ini dibagi. Ini yang 2 kali 360 derajat itu artinya 1 hari 1 malam dibagi 90. Ini coret, ini jadi 4 kali 2 adalah 8. Jadi ada 8 kali. Untuk yang B berarti 2 dikali 360 dibagi 150. Ini kita coret. 2 kali 36 itu adalah 72. 72 per 15. Perkalian 15 yang mendekati 72 itu adalah 4. 4 kali 15 60. 72 kurangi 60 itu 12. 12 per 15. Atau hasilnya jadi kalau diperkecil jadi 4 bagi 3 itu 4 ya, 4 per 5. Atau hasilnya adalah 4,8. Ini 4,8 kali. Dan untuk yang bagian C 180 derajat, bagian C berarti 2 dikali 360 dibagi 180. Ini habis jadi 2. 2 kali 2 adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4 kali. Soal nomor 8, pada pukul berapa saja jarum panjang dan pendek membentuk sudut 90 derajat? 90 derajat ini. Pada pukul berapa saja? Jadi kalau 90 derajat, nah ini berarti jam panjang. Nah, misalkan seperti ini. Berarti di sini seperti pukul 3 ya. Yang pertama pukul 3.00. Ini yang ke satu ini seperti ini. Terus yang pukul 9 juga, kalau 9 ini ke sini ini 90 derajat ini. Jadi pukul 9.00. Ini kalau ditambah 12 berarti 3 itu tambah 12 pukul 15.00. Dan kalau ini yang 09 tambah 12 jadi pukul 21.00. Ini yang membentuk sudut 90 derajat. Dan sekarang pada pukul berapa saja jarum panjang dan jarum pendek membentuk sudut 180 derajat. 180 derajat itu berarti jamnya seperti ini. Nah, lurusnya. Jadi pukul ini jam 6 pas ya, 06.00. Ini jam 6 pas. Ini tidak bisa jam 9.15 kayak gini, tidak bisa karena yang ini berarti yang panjangnya bergerak 1/4 dan yang ini bergerak, yang pendeknya juga bergerak 1/4 dan itu tidak menghasilkan 180 derajat. Jadi yang menghasilkan 180 derajat adalah pukul 6.06.00 atau kalau ditambah 12 itu pukul 18 ya, 18.00. Dan sekarang ada lagi nih, misalkan jam 12.00 ini jam 12.00
berarti jarum panjang dan jarum pendeknya itu berimpit. Kalau berimpit itu menghasilkan sudut 180 derajat atau 0 derajat ya, pukul 12 atau pukul 24. Nah, ini jawabannya. Soal nomor 9, tentukan jenis sudut pada gambar berikut tanpa mengukurnya. Jadi kita buat acuan 90 derajat sebagai siku-siku di sini. Berarti yang bagian A ini lebih kecil dari 90 derajat, lebih kecil dari 90 derajat. Berarti lancip, yang ini lancip ya. Jadi sudut lancip. Terus yang ini kalau kita tarik di sini tegak lurus, ini 90 derajat. Berarti kalau segini itu berarti lebih dari 90 derajat. Berarti ini lebih besar dari 90 derajat. Berarti yang ini sebutnya sudut tumpul. Yang di sini sebut sudut tumpul. Yang ini yang bagian C, kalau kita tarik sudut 90 derajat tegak lurus, berarti ini lebih kecil 90. Yang ini berarti lebih kecil 90. Yang bagian C berarti lancip ya, lancip. Dan yang D, kalau kita tarik tegak lurus di sini, ini lebih besar dari 90 derajat. Berarti ini lebih besar 90 derajat atau tumpul. Kalau yang ini sudah jelas kelihatan lebih kecil dari 90 derajat, disebut lancip. Jadi yang ini kalau lebih besar berarti tumpul ya, lebih besar dari 90. Kalau lebih kecil dari 90 adalah lancip. Nomor 10, jawablah pertanyaan berikut. Apakah dua sudut lancip ukurannya pasti sama? Jelaskan alasan kalian. Jadi jawabannya, misal ini contoh, ada dua sudut lancip. Yang pertama adalah 20 derajat. Jadi lancip itu lebih kecil dari 90. Dan yang kedua adalah 30 derajat. Berarti ini tidak sama. Jadi ini sama-sama lancip tapi nilai sudutnya tidak sama. Maka jawabannya yang bagian A, apakah dua sudut lancip ukurannya pasti sama? Jawabannya tidak sama. Contohnya yang tadi, sudut lancip 20 berbeda dengan sudut lancip 30. Yang B, apakah dua sudut siku-siku ukurannya pasti sama? Jelaskan alasan kalian. Kalau dikatakan siku-siku berarti 90 derajat. Jadi kalau ada dua sudut 90 derajat pasti ukurannya sama. Jadi jawabannya yang B itu sama ya, yang B itu sama, yang A itu tidak sama. Jadi contohnya sudut 90 derajat dengan sudut misalkan yang 90 derajat lagi atau dengan 270 derajat. Yang C, apakah dua sudut tumpul ukurannya pasti sama? Jawabannya tidak. Ini jawabannya sama dengan yang A ya. Yang C itu tidak sama. Ini tidak sama untuk yang C. Contohnya yang sudut tumpul itu yang pertama adalah 110 derajat. Ini lebih besar dari 90. Ini sudut tumpul. Dan yang kedua misalkan 120 derajat. Ini lebih besar dari 90. Dan yang ketiga juga misalkan 122 derajat. Ini lebih besar dari 90 dan seterusnya. Nilai tertinggi pokoknya tidak boleh jadi sampai 180 ya, tidak boleh sama dengan 180. Jadi yang tumpul itu antara 90 sampai 180. Jadi angka di antara 90 sampai 180 maka menghasilkan sudut tumpul. Jadi kalau dikatakan dua sudut tumpul di sini pasti sama, jawabannya tidak sama. Soal nomor 11, gambar di samping adalah model teralis suatu jendela. Dengan menggunakan busur derajat, tentukan besar sudut BAC. Tadi saya sudah gunakan busur, jadi BAC di sini adalah 35 derajat. Yang ini adalah 35 derajat. Berarti yang ini juga sama 35 derajat. Ya, ini 35, di sini 35, di sini juga 35, di sini 35. Ini 35 derajat. Dan sekarang yang ditanyakan adalah yang B. Jadi yang A adalah 35 derajat dan yang B adalah sudut DEF yang ini. Dan 35 derajat yang ini ternyata adalah garis lurus. Ini adalah garis lurusnya. Jadi yang B tinggal kurangkan saja 180 kurangi 35 derajat. Jadi tinggal dikurangkan, jadi hasilnya adalah 145 derajat.